Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai di dalam acara kita. Suara saya kedengaran jelas, Contoh Yudis? Kedengaran jelas, Bos. Ya, yang lain oke ya, semua kedengaran jelas ya. Baik, kita akan segera memulai acara tanya jawab kita pada malam hari ini. Berhubung karena pertanyaan yang ada 8 pertanyaan ya, ada 8 pertanyaan. Oleh sebab itu kita berusaha untuk bagaimana menjawabnya untuk kali ini, khususnya malam ini karena pertanyaan sedikit ya, biar saya sendiri saja yang akan menjawab, kemudian nanti Yudis Contoh akan menjadi co-host ya untuk merekam dan juga untuk mendampingi, dan jika ada pertanyaan nanti Contoh Yudis yang akan membantu kita. Ya, hari ini ketua daripada Komisi PAK berhalangan untuk hadir karena beliau sedang memimpin segrup gereja, ya segrup gereja di mana yang sudah ditentukan ya bersama dengan anggota. Ya, baik, kita akan segera memulai di dalam acara tanya jawab kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Ketika kami semakin mengetahui kebenaran firman-Mu, membuat kami semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat kami termotivasi untuk belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kami tahu Bapa, semakin banyak yang kami tahu, semakin banyak pula yang perlu kami ketahui. Oleh sebab itu Bapak Tuhan, tolong diberkati hamba-Mu yang akan memimpin di dalam acara tanya jawab. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana berkata-kata, menjawab apa yang seturut kehendak Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk setiap daripada jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang pada malam hari ini sudah hadir, maupun mereka yang masih belum hadir, kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan surga, kami menyerahkan di dalam pembelajaran tanya jawab pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang terkumpul pada malam hari ini ada 8 pertanyaan. Namun ada pertanyaan juga yang masing-masing satu pertanyaan ada 3 pertanyaan atau 3 anak pertanyaan di dalamnya. Ya, jadi kalau mau dihitung-hitung cukup lumayan juga ya, ada lebih dari 15 pertanyaan juga yang ada. Oleh sebab itulah saya pada malam hari ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga mengharapkan supaya acara tanya jawab ini boleh terus berlangsung dan kita boleh terus belajar bersama-sama. Silakan kirimkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara melalui WA kepada saya, kemudian baca Alkitab. Ya, saya sih yakin dan percaya setiap kali kita baca Alkitab pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, pertanyaan itu muncul oleh ketika kita mengkritisi setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, dengan demikian, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, sebenarnya saya juga ingin memotivasi daripada Bapak Ibu Saudara untuk semakin belajar. Ya, karena seperti membuat penasaran sendiri, ya. Kira-kira maksud ayat firman Tuhan ini apa? Ya, kira-kira kenapa demikian? Nah, kita juga berusaha untuk menjawabnya terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama sesuaikan. Kalaupun ada jawaban yang tidak sama, anggaplah itu menambah wawasan kita, ya. Karena tidak semua pasti jawaban bisa sama. Ya, sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan, kadang-kadang juga bisa punya pandangan yang berbeda karena melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Namun perbedaan itu bukan sesuatu yang tabu, justru itu sesuatu yang memperkaya dan juga menambah wawasan kita. Baik, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Mengapa Yesus memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya? Meskipun pada akhirnya Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Apakah supaya tergenapi rancangan keselamatan? Ya,
Ini pertanyaan yang baik, ya. Ini pertanyaan yang baik. Cuman di dalam pertanyaan ada hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Saya sengaja membuat dua pertanyaan dengan warna yang berbeda. Yang pertama warna merah, yang kedua warna biru. Nah, pertanyaan pertama, akhirnya Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianatinya. Dari kata akhirnya, ini mungkin pertanyaannya perlu kita perhatikan, ya. Kalau kata akhirnya, ini sepertinya semula Tuhan Yesus tidak mengetahui, ya. Nah, seharusnya adalah Tuhan Yesus pastilah sejak awal sebelum memilih Yudas Iskariot, ia sudah tahu bahwa Yudas Iskariot suatu hari pasti akan mengkhianati dia. Nah, jadi seharusnya kita melalui pertanyaannya harusnya begini loh. Mengapa Yesus yang sejak awal sudah mengetahui Yudas akan mengkhianatinya masih tetap memilihnya, ya. Jadi ini mungkin pertanyaan demikian, ya, mengapa Tuhan Yesus yang sudah mengetahui Yudas Iskariot akan mengkhianati dia tetap memilihnya menjadi murid? Apakah supaya rencana keselamatan Allah digenapi? Nah, saya rasa ini pertanyaan kedua, ini sesuatu yang perlu kita jajaki untuk kita ketahui, ya. Apakah memang Yudas Iskariot dipersiapkan Allah secara khusus untuk menyalibkan Tuhan Yesus, untuk menjual Tuhan Yesus, ya. Jadi apakah hal ini gitu ya? Coba kita jawab pertanyaan ini dulu ya. Saya ingin kita coba jawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Apakah Allah sanggup menggenapi keselamatannya tanpa melalui Yudas Iskariot? Oke, coba jawab dulu di chatting. Kira-kira tanpa Yudas Iskariot, ya oke, Frankie sudah jawab ya. Coba yang lain. Apakah Allah sanggup menggenapi rencana keselamatannya tanpa melalui Yudas Iskariot? Coba jawab yang lain. Tanpa Yudas Iskariot, kira-kira rencana keselamatan Allah bisa nggak tergenapi? Iya, ini Erhan Santini. Jawaban iya. Petrus bisa, Silvana menurut saya sanggup juga bisa. Jadi ini cukup jelas, ya, cukup jelas. Seharusnya tanpa, ya bagus ya, tanpa Yudas Iskariot sekalipun Allah sanggup menggenapi rencana keselamatannya. Jadi kalau kita sudah bisa jawab pertanyaan ini cukup mudah, ya. Dengan kata lain, dari hal ini kita bisa mengetahui Allah pasti sanggup menggenapi rencana keselamatannya melalui atau tanpa Yudas Iskariot. Ya, jadi tidak harus Yudas Iskariot. Sebenarnya yang membuat Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib bukan masalah Yudas Iskariot. Sebenarnya yang membuat membuat Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib adalah kita gitu loh. Kita yang berdosa, manusia yang berdosa, seluruh umat manusia yang berdosa ikut andil membuat Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib. Ya, seharusnya pemahamannya demikian ya. Nah, kitab suci memberitahu kita bahwa Yesus mengetahui hati manusia. Yesus sejak awal sudah tahu saat ia memilih Yudas bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Pada Yohanes 6 ayat 64 dikatakan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dalam Yohanes 6 ayat 70 Yesus berkata, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Oleh karena itu pemilihan Yudas bukanlah kesalahan." Yesus sudah tahu isi hati Yudas. Namun demikian Yesus memilih dia, bahkan dia menetapkan Yudas sebagai bendaharawan para rasul, walaupun mengetahui bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Nah, perhatikan lagi, bukan hanya masalah memilih Yudas Iskariot sebagai rasul, bahkan menetapkan Yudas Iskariot sebagai bendahara dari mereka gitu ya, kelompok mereka. Ya, Tuhan Yesus yang menetapkan. Jadi sebenarnya mengapa demikian? Ini menjadi sesuatu yang harus kita ketahui. Kenapa Tuhan Yesus memilih Yudas Iskariot menjadi rasul? Kenapa Tuhan Yesus menetapkan Yudas Iskariot sebagai bendahara? Padahal Tuhan Yesus sudah tahu Yudas Iskariot seorang pencuri. Nah, ini pertanyaan lanjutan. Jadi, apakah Yudas Iskariot telah dipilih Tuhan untuk menjual Yesus? Kalau tidak ada Yudas Iskariot, maka kita tidak akan diselamatkan. Nah, atau dengan kata lain, berarti kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Kita harus bersyukur kepada Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Kalau tidak,
Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak akan laku terjual. Ya, apakah demikian? Tidak bisa demikian. Ya, kita tidak bisa mengerti demikian. Ya, untuk penjelasan ini bagaimana? Percayalah, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa saja sampai kepada salib dengan cara apapun yang Dia inginkan, bahkan melampaui cara yang Anda atau saya dapat pikirkan. Oleh karena itu, pengkhianatan Yudas bukanlah jalan satu-satunya yang bisa membuat Tuhan Yesus sampai kepada kayu salib. Jadi kalau begitu, mengapa Yesus memilih Yudas? Kebenaran apa yang kita bisa pelajari? Saya sih maunya kita bukan berpikir di dalam pertanyaan tadi, tetapi makna kebenaran itu jauh lebih indah, ya. Itu yang jauh lebih penting yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita, gitu ya. Kira-kira apa makna kebenaran itu di balik semua, ya. Jadi sebenarnya jawabannya sudah terjawab ya. Sekarang saya ingin kita bagaimana melihat kebenaran di balik ini semua. Pertama, dalam kemahatauan Tuhan bertindak, pasti ada maksud daripada Tuhan di dalamnya. Sekalipun Tuhan tahu Yudas Iskariot suatu hari akan berkhianat, tetapi tetap memilih dia. Ini memberitahu setiap kita bahwa di dalam kemahatauan Allah atas setiap pribadi kita dan masa depan kita, kita dipanggil semata-mata kasih karunia daripada Allah. Bukan oleh karena siapa kita sesungguhnya, tetapi siapa Allah itu sesungguhnya. Nah, ini seringkali saya sudah sampaikan. Hari ini kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Tuhan tahu kok masa depan kita. Tuhan tahu kok dosa-dosa yang akan kita lakukan. Tuhan tahu kok pencobaan-cobaan yang akan membuat kita jatuh. Kenapa Tuhan masih tetap memilih kita? Nah, ini loh menunjukkan apa? Kita dipanggil sebagai hambanya menjadi pelayan Tuhan semata-mata kasih karunia dari Tuhan. Karena Allah bukan karena kita. Gitu ya. Ini kebenaran yang pertama. Sehingga membuat kita apa? Patut bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kemahakuasaan Tuhan bertindak. Sekalipun ada maksud jahat dan rencana busuk manusia, Tuhan yang maha kuasa tetap sanggup mengubah hal yang negatif menjadi positif. Bandingkan kehidupan Yusuf dalam perjanjian lama. Maksudnya begini, sekalipun kelihatannya menurut pandangan manusia itu sesuatu yang negatif, tapi Allah itu maha kuasa, justru sanggup mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Maka Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya apa? Sekalipun engkau mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan lah mengubahnya menjadi apa? Memelihara umat Tuhan gitu loh. Dengan kata lain, bahwa di dalam balik semua segala sesuatu yang terjadi ya, kita yakin dan percaya Allah itu maha kuasa. Ya, jadi prinsip-prinsip demikian itulah yang perlu kita ketahui. Ya, jadi kenapa Yudas Iskariot dipilih, tetap dipilih, padahal Tuhan sudah tahu. Nah, ini memberikan kebenaran bagi kita, memberikan pemahaman kepada kita. Ya, nah, ini sesuatu hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ya, kemudian pertanyaan kedua, Pak, selamat sore. Maaf mengganggu. Imamat 18:21 dalam terjemahan baru, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Molok itu siapa ya Pak? Di Imamat pasal 20 juga ada disebutkan Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, ini pertanyaan yang cukup baik. Berarti dia membaca Alkitab bukan hanya sekedar baca, tapi juga memperhatikan setiap kata yang ada. Di dalam Alkitab banyak sekali kata-kata yang tidak biasa dipergunakan. Ya, oleh sebab itu melalui acara tanya jawab ini saya sudah sering membimbing kita untuk bagaimana berjumpa dengan kata-kata yang agak sulit kita mengerti ataupun jarang kita dengar, bagaimana menjawabnya. Ya, ini seperti biasa ya, cari terjemahan yang lain ya. Misalnya di dalam terjemahan baru, pemahamannya tentang Molok. Di sana ya, Molok itu apa? Nah, terjemahan lain memberitahu pada kita, janganlah kamu mempersembahkan anak-anakmu kepada dewa Molok. Nah, berarti Molok itu adalah dewa, yaitu apa? Dewa api dengan membakar mereka hidup-hidup di atas mezbahnya. Dengan kata lain, dewa api inilah yang biasa dipergunakan
oleh orang-orang Israel pada saat itu dan juga orang-orang bangsa-bangsa sekitarnya mempersembahkan anak-anak mereka. Ya, jadi itu dewa Molok itu dikenal juga dewa api, ya, di mana cara mempersembahkan anak-anak mereka di mezbah secara hidup-hidup. Ya, jadi sebenarnya hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya Molok itu apa? Jawabannya sederhana, dewa api. Ya, dewa yang biasa dianggap sebagai persembahan, ya, mereka yang hidup-hidup di atas mezbahnya. Ya, itu pertanyaan kedua. Silakan nanti kalau ada pertanyaan di dalam acara tanya jawab terakhir kita boleh ya. Kalau misalnya saya langsung jawab semua dulu ya. Kalau ada apa nanti silakan. Atau supaya jangan lupa kalian boleh langsung juga ya cek ya. Nanti kita sekalian sama-sama jawab ya. Oke, pertanyaan ketiga. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3 apa artinya? Nah, ketika saya memperoleh pertanyaan ini, saya harus menduga-duga pertanyaannya soal apa gitu loh. Karena kalau ditanya apa artinya, ini bisa memunculkan banyak pertanyaan. Nah, tapi karena saya kenal saudara ini baru pertama sekali bertanya ya, saya berusaha untuk menafsirkan kira-kira pertanyaannya soal apa gitu ya. Jadi saya berusaha untuk menyelami karena dari 3 ayat ini bisa muncul banyak sekali pertanyaan ya. Nah, kira-kira saja saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan apa saja ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 3, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, perhatikan. Kalau dari 3 ayat ini, mungkin pertanyaan yang bisa muncul adalah, pertama, siapakah malaikat yang dimaksud? Ya, di sana tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat di sana apakah benar-benar malaikat yang di surga? Kalau malaikat di surga bisa kirim surat ke sana, kira-kira kantor posnya di mana gitu loh ya. Nah, jadi ini pemahaman yang perlu kita perhatikan. Kira-kira pemahaman malaikat itu apa? Kemudian di sini ada ketujuh bintang dan juga 7 kaki dian emas. Apa artinya? Ya. Kemudian di sini juga dikatakan engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka mengapa mereka disebut pendusta? Kira-kira siapa mereka gitu ya. Nah, kita akan berusaha menjawab 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan pertama, siapakah malaikat yang dimaksud? Malaikat yang dimaksud menunjukkan utusan dari jemaat atau istilah sekarang sebagai pengurus, majelis, aktivis gereja. Ya, jadi itu pemahaman malaikat itu artinya ya utusan lah, utusan dari jemaat ataupun perwakilan dari jemaat. Ya, misal pengurus, majelis ataupun aktivis. Atau bisa juga ya pimpinan jemaat di sana juga bisa dipahami demikian. Artinya yang bertanggung jawab untuk bagaimana mengurus ataupun yang memelihara ya jemaat yang ada. Jadi pemahaman malaikat di sana. Ya, jadi pemahaman malaikat bukan pemahaman malaikat di surga, bukan ya. Kemudian pemahaman 7 bintang dan 7 kaki dian emas, apa artinya? Nah, di sini Alkitab memberikan penjelasannya. Ya, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat 20 memberikan kita pemahaman apa yang dimaksud dengan 7 bintang dan 7 kaki dian emas itu. Nah, ini ya, rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Nah, jadi bisa dilihat ya, bintang itu adalah malaikat ataupun pengurusnya lah, utusan jemaatnya. Sedangkan kaki dian itu mewakili jemaatnya. Ya, jadi ini penjelasan dari Alkitab sendiri tentang 7 bintang dan 7 kaki dian emas. Ya, 7 bintang itu berarti utusan jemaatnya ataupun
pimpinannya atau pengurusnya atau majelisnya, sedangkan kaki dian emas itu artinya apa? Jemaatnya. Ya, jadi ini penjelasan dari Alkitab sendiri. Sedangkan siapakah mereka yang disebut sebagai pendusta? Sebenarnya dalam Alkitab tadi sudah memberitahu pada kita jawabannya. Ini perhatikan ya. Menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang mereka disebut pendustanya mereka adalah para guru-guru, nabi-nabi dan rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan serta seringkali melemahkan kuasa dan wewenang daripada firman Tuhan. Ya, atau dengan bahasa lain, mereka adalah pengajar-pengajar palsu, ya, pendusta-pendusta yang memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, jadi itu yang bisa saya jawab ya untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Kemudian yang keempat, saya mau tanya Pak, ada orang berkata kalau menjadi pendeta itu pindah gereja ya Pak, bukan menetap di satu gereja gitu. Pak, istilahnya dikontrak 5 tahun, lalu pindah lagi di kontrak gereja lagi, lain 5 tahun lagi. Begitu Pak, apakah benar? Nah, saya tidak tahu apa maksud pertanyaan ini. Mungkin juga punya beban panggilan mau jadi pendeta. Oleh karena pindah-pindah ini jadi pergumulan dia gitu ya. Nah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini. Nah, tergantung dia pelayanan di gereja mana. Kalau gereja Metodis bukan 5 tahun. Tetapi setiap tahun akan dievaluasi penempatan dan penetapannya. Jadi, bisa saja ada pendeta ataupun hamba Tuhan yang pelayanan di gereja Metodis, itu setiap tahun pindah gereja bisa juga. Alasan pindah gereja ya banyak-banyak sekali. Pendetanya bisa memilih, majelisnya juga bisa memilih gitu loh. Jadi ini satu ada celah, tetapi juga ada ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, tapi kalau ini gereja Metodis ya. Tapi kalau gereja yang lain itu ada sistem kontrak. Nah, kalau misalnya di gereja misalnya GKY, nah itu sistem kontrak. 2 tahun dulu ya. 2 tahun dievaluasi, kalau memang bagus dinaikkan 3 tahun. Kemudian 3 tahun, beberapa kali, ya kalau memang sudah baik, bagus, ya bisa ditetapkan. Ya, memang tetap ada kontrak gitu ya. Nah, itu ada sistem kontraknya. Nah, kemudian ada gereja lain juga sistem kontrak. Jadi tergantung manajemen ataupun organisasi gereja itu. Ya, kalau misalnya ada juga gereja yang dikontrak 5 tahun, ya mungkin ada juga. Ya, kemudian setelah 5 tahun dievaluasi apakah tetap atau dipindah gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi bishop ataupun jadi ketua di Metodis itu bukan 5 tahun tapi 4 tahun dievaluasi dan maksimum 2 kali. Maksudnya 4 tahun 2 kali, setelah itu nggak boleh pilih lagi seperti pemilihan presiden begitu. Ya, kira demikian ya, itu informasi saya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas tentang ini karena ini hanya bersifat manajemen ya. Administrasi ya. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian yang kelima, Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Pertanyaannya, maaf, mau tanya, itu arti anjing-anjing di sini apakah seseorang yang bersilat lidah atau memang benar itu hewan? Terus arti dari tinggal di luar di sini apakah artinya di luar surga? Makasih. Nah, perhatikan ya. Di dalam Alkitab memang seringkali juga dipergunakan kata anjing-anjing ya. Memang kalau kedengarannya sangat kasar sekali ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anjing-anjing itu? Ya, kita butuh dukungan ayat Alkitab. Oke, coba kita perhatikan. Siapakah anjing-anjing yang dimaksud? Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Ini kata pemazmur. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku.
Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ketika ayat firman Tuhan ini kita baca, kita teringat kepada siapa? Ayo chat. Silakan chat. Kira-kira ayat firman Tuhan ini kita teringat kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingat ayat firman Tuhan ini, maka kita bisa melihat sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi yang dimaksud anjing-anjing di sini siapa? Orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Jadi pemahaman anjing-anjing di sana bukan hewan yang dimaksud, tetapi orang-orangnya, yaitu para gerombolan penjahat. Ya, orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, yaitu pemahaman anjing. Lalu apakah maksud tinggal di luar? Tadi ada kata tinggal di luar. Nah, untuk hal ini kita butuh ayat bantuan. Perhatikan. Sebelum ayat ke-15 tinggal di luar, itu ayat 14 sangat penting sekali untuk mengarahkan kepada kita di luar dan di dalam itu maksudnya apa. Oke? Ayat 14 di sana dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, jadi kalau kita bisa lihat itu ke dalam kota itu, hak pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dusta dan melakukan tinggal di luar. Jadi di sini kita bisa bedakan yang dimaksud di luar itu apa? Di luar kota itu. Ya, makanya waktu kita baca Alkitab, kita butuh ayat-ayat di atasnya, ayat-ayat selanjutnya untuk membantu kita. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah apakah maksud kota di sini? Ya, kota di sini apa maksudnya? Oke. Nah, Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 kita butuh juga ayat di atasnya ya, memberikan penjelasan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kota itu yang disebut kota atau kota yang kudus itu apa? Yerusalem yang baru. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan turun dari sorga. Apakah benar-benar turun dari sorga? Gitu loh. Nah, jadi mungkin juga butuh penafsiran tersendiri. Apa yang dimaksud dengan turun dari sorga? Jadi sebenarnya pemahaman kota yang kudus, Yerusalem yang baru, kota yang kudus, di dalam kota yaitu Yerusalem baru. Yaitu di mana setelah langit dan bumi yang ada sekarang ini berlalu, maka akan ada langit dan bumi yang baru. Ya, nah, itu dikenal sebagai kota yang kudus, Yerusalem baru. Ya, nah, jadi ini pemahaman yang harus kita pahami. Ya, kalau kita memahami, ya turun dari surga ya berarti surga juga. Ya, turun dari surga ya berarti surga juga, ya kan? Nah, dia ini harus kita pahami. Kemudian pertanyaan ke-6. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah,
Perhatikan, ini 3 ayat ini memunculkan banyak pertanyaan. Ya, pertanyaan demikian. Saya kurang paham bagian ayat dalam ayat ini. Pertama, apakah dosa bisa menyebabkan sakit? Kemudian yang kedua, apakah jika tidak didoakan bersama seseorang yang sakit tidak akan bisa disembuhkan? Bagaimana kalau kita sedang terbaring di rumah sendiri dan tidak ada yang mendoakan kita secara bersama? Apakah doa orang itu tidak begitu atau tidak bisa diterima dan berkenan di hadapan Tuhan? Maksudnya kalau sakit tidak ada yang mendoakan, apakah bisa sembuh? Ya, kira-kira intinya begitulah ya. Ini pertanyaan 2 dan 3 itu hampir sama sebenarnya. Kemudian yang keempat, apakah minyak yang digunakan itu minyak urapankah? Dan apakah itu bisa kita gunakan? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Nah, ini pertanyaan baik, ya, pertanyaan baik yang perlu kita sama-sama simak dan perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Apakah dosa bisa menyebabkan sakit? Dosa bisa menyebabkan sakit tidak? Coba jawab dulu. Coba dosa bisa menyebabkan sakit tidak? Coba bisa lihat, jawab dulu. Dosa bisa menyebabkan sakit penyakit tidak? Oke, bisa. Ya, oke ya. Baik. Ya, secara sederhana tidak. Oke, ya sekarang nggak apa-apa. Kita lihat aja. Jawabannya jelas ada dosa-dosa tertentu yang membuat orang sakit. Misalnya orang-orang yang sengaja berbuat dosa percabulan, sembarangan ganti pasangan, atau para LGBT. Mereka bisa saja mengidap banyak sakit penyakit. Ya, ini cukup jelas. Jadi dosa-dosa tertentu bisa saja membuat orang sakit. AIDS, HIV, ya, penyakit kelamin lainnya itu bisa, ya, dan lain sebagainya. Oke? Hanya saja konteks firman Tuhan dari Yakobus ini tidak bisa dipahami mereka sakit oleh karena mereka berbuat dosa. Belum tentu demikian. Apa buktinya? Kalimat jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, jadi kata jika hal ini membuktikan belum tentu ia melakukan dosa yang membuatnya sakit. Ya, jadi kata jika itu sudah cukup memberikan pemahaman bahwa belum tentu orang itu sakit oleh karena dosa mereka. Ya. Kemudian apakah jika tidak didoakan bersama seseorang yang sakit tidak bisa sembuh? Nah, ini juga pertanyaan lanjutannya. Kira-kira seseorang yang tidak didoakan apakah bisa sembuh gitu ya? Coba saya akan memberikan penjelasan sederhana demikian. Mendoakan orang sakit adalah panggilan sesama umat Tuhan. Saling mendoakan, saling menguatkan, itu merupakan panggilan sesama umat Tuhan. Sekalipun realita hidup manusia, ada yang didoakan sembuh, tetapi ada juga yang telah didoakan tidak sembuh. Sebaliknya, ada banyak orang-orang yang tidak didoakan juga sembuh secara jasmani. Benar gak? Banyak orang ateis, komunis yang tidak percaya Tuhan, mereka sakit, nggak usah doa, mereka juga sembuh, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang harus kita juga ketahui. Ini realitanya loh. Kita harus berbicara realitanya. Oke? Nah, namun sebaliknya juga ada orang yang didoakan orang lain nggak sembuh, tapi sekalipun ada yang sembuh gitu. Jadi itu sepertinya tidak ada satu rumus gitu loh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak seperti begitu kenyataannya. Benar kan? Nah, sekarang coba perhatikan di sini juga ayat selanjutnya memberitahu kepada kita, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Perhatikan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Hal ini juga bukan berarti bahwa orang yang telah didoakan lalu tidak sembuh, itu berarti mereka tidak beriman. Nah, ini juga nggak boleh dipahami demikian. Ya, orang yang sakit didoakan oleh karena iman disembuhkan, benar, memang bisa demikian. Tetapi juga tidak boleh dibalik bahwa orang yang sakit didoakan tidak sembuh berarti tidak beriman. Kita nggak bisa mengatakan demikian juga. Itu kasihan sekali. Misalnya orang-orang yang sakit kita doakan sungguh-sungguh, lalu dia tidak sembuh, lalu kita katakan karena kamu tidak beriman, maka kamu tidak sembuh. Itu sepertinya orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kita termasuk juga orang yang sadis. Ya,
Padahal orang sudah sakit, sudah menderita, dia pasti punya kerinduan untuk sembuh dong. Nah, jadi kita harus bagaimana memahami ya prinsip-prinsip ya. Panggilan umat Tuhan dalam gereja adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Bila ada yang lemah, kita saling menghibur dan menguatkan. Berkenaan sembuh atau tidaknya seseorang, kehendak Tuhan haruslah menjadi prioritas utama. Rasul Paulus yang penuh iman, yang bisa membangkitkan orang mati, dia juga mengalami sakit penyakit dan dia doakan 3 kali. Tuhan juga tidak menyembuhkan dia kok. Jadi kita nggak bisa katakan Rasul Paulus tidak beriman sehingga dia tidak disembuhkan. Tidak bisa begitu. Jadi kenapa? Karena di balik segala sesuatu yang menjadi prioritas kita, bukan doa kita berpuasa atau beriman, tetapi apakah kehendak Tuhan dinyatakan terjadi atau tidak. Dengan kata lain, besarnya iman kita harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kehendak Tuhan harus lebih besar daripada besarnya iman kita. Ya, jadi ini membuat kita tidak kecewa dan tidak juga mudah menghakimi orang lain. Ya, berkenaan dengan minyak urapan. Nah, sekarang perhatikan pemahaman dengan minyak. Sebenarnya doa melalui minyak bukan hanya ada di Yakobus, ya. Yakobus 5 ayat 14 di sana katakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian Markus 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini bahwa mengoleskan minyak itu bukan hanya di Yakobus tapi juga di Markus juga ada. Oke. Lalu bagaimana memberikan penjelasan di sini? Apakah di zaman sekarang ini kita harus pakai minyak urapan dalam doa kepada orang sakit? Kalau tidak, mereka tidak akan disembuhkan, atau oleh karena kita mau taat pada firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita melakukan doa dengan mempergunakan minyak urapan. Nah, coba saya akan memberikan penjelasan dalam hal ini. Ini pertanyaan yang cukup baik untuk kita sama-sama perhatikan. Pemahaman minyak yang dimaksud bukanlah mengkultuskan minyak yang ada. Ya, kultus itu apa? Memberhalakan, mengilahkan minyak yang ada. Seakan-akan doa tanpa ada minyak urapan, maka doa menjadi tidak berkhasiat. Tetapi pemahaman minyak yang dimaksud menurut penafsiran yang ada adalah ini kebiasaan orang-orang Israel yang dipergunakan sebagai obat dalam menyembuhkan orang sakit. Misalnya, masuk angin, kasih minyak, ya minyak angin misalnya. Sama seperti zaman sekarang ini juga, ketika kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati obat-obat yang diminum mereka yang sakit. Demikian juga minyak hanya sebagai sarana yang dipakai Tuhan sebagai obat untuk menyembuhkan. Bila saat ini minyak menjadi barang komersial diperjualbelikan, apalagi sampai dikultuskan, tentu ini bukan maksud daripada Tuhan. Ya, saya mendengar ada gereja tertentu yang menjual minyak urapan. Ya, nah, saya sih kurang setuju pemahaman demikian. Ya, pemahaman minyak, karena memang kebiasaan waktu itu, ya minyak itu sebagai obat. Ya, artinya dengan kata lain dengan doa dan juga ya pergunakan obat-obat yang ada. Ini bukan sesuatu yang tabu. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan anak rohaninya Timotius yang punya gangguan pencernaan. Lalu Rasul Paulus menasehati Timotius untuk apa? Supaya untuk memulihkan pencernaannya. Ada yang tahu? Apa yang Rasul Paulus beritahu kepada Timotius yang juga bisa dibilang sebagai obat atau medis kepada yang ditawarkan kepada Timotius yang punya masalah pencernaan? Apa? Ayo, coba chat di chatting. Ada yang tahu? Apa yang Rasul Paulus tawarkan kepada Timotius yang punya masalah pencernaan? Oke, coba. Iya,
1 Timotius 5 ayat 23. Coba baca 1 Timotius 5 ayat 23. Yang punya Alkitab coba buka 1 Timotius 5 ayat 23. Ya, ini Erhan Santini sudah memberikan jawaban, ya. Saya akan bacakan 1 Timotius 5 ayat 23. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Perhatikan. Rasul Paulus tidak hanya menyuruh Timotius berdoa. Coba baca Alkitab baik-baik, tenangkan pikiranmu supaya tubuhmu yang lemah itu bisa kuat. Tidak, tapi juga memberikan saran secara medis. Jangan minum air saja, tambah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi kalau kita memahami demikian, sebenarnya Tuhan tidak mengharamkan medis, tidak mengharamkan obat-obat gitu loh. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami. Pemahaman minyak di sana bukan minyak urapan. Ya, kalau kita melihat perjanjian lama itu minyak urapan tidak boleh sembarangan dibuat, tidak boleh sembarangan dioleskan ke tubuh. Ya, itu juga sesuatu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, jadi ini penjelasan yang bisa saya sampaikan di dalam pertanyaan tentang hal ini. Pertanyaan yang ketujuh. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita pahami, air di sana adalah air baptisan. Maka konteksnya kita akan melihat demikian. Jika seseorang tidak dilahirkan dari baptisan air, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka konteks ini akan bertentangan dengan nas firman Tuhan lainnya, seakan-akan baptisanlah yang akan menyelamatkan orang. Justru kita ketahui perampok yang di samping Tuhan Yesus itu tidak sempat dibaptis. Tetapi Tuhan Yesus katakan pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Oke? Jadi pemahaman air di sana kita harus tidak dilahirkan dari air, bukan tidak dilahirkan oleh air, bukan ya, dari air dan dari Roh Kudus. Kalau rohnya itu lebih mudah, R-nya kan R besar. Berarti itu Roh Kudus ya. Nah, jadi kalau perhatikan di sini tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti ini air dan roh itu sesuatu yang sangat penting, yang berhubungan dengan keselamatan. Oke? Nah, karena ini Injil Yohanes, maka kita butuh dukungan ayat firman Tuhan yang sama di Injil Yohanes. Berhubungan tentang air. Apa air menurut Injil Yohanes? Perhatikan. Ini juga cara menafsirkan Alkitab, ya. Ini cara menafsirkan Alkitab yang saya sampaikan ya, untuk mengerti kalimat-kalimat yang sulit, ya. Coba perhatikan air menurut Injil Yohanes. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, di sini ada berbicara tentang air hidup. Yohanes 4:11 kata perempuan itu padanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ya. Kemudian Yohanes 7:38, "Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan penjelasan demikian. Air adalah simbol pembersihan. Ketika Yesus mengambil alih kehidupan kita, ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dosa-dosa masa lalu kita diampuni dan telah dilupakan. Roh adalah simbol kekuatan, ya. Kalau air simbol pembersihan, Roh Kudus ada simbol kekuatan. Ketika Yesus mengambil alih kehidupan kita, tidak hanya berarti masa lalu kita dilupakan dan diampuni.
Namun ketika kita terjatuh ke dalam dosa lagi, akan masuk kekuatan baru yang memampukan kita menjadi pribadi yang tidak pernah kita bayangkan dan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Air dan roh berfungsi untuk membersihkan dan menguatkan kuasa Kristus yang menghapus masa lalu dan memberikan kemenangan di masa depan. Oleh karena itu, air yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah air secara harafiah, melainkan air hidup. Seperti yang Yesus berjanji kepada wanita di sumur di dalam Yohanes 4:10 dan orang-orang di Yerusalem dalam Yohanes 7:37-39 tentang air hidup. Ini adalah pemurnian batin dan pembaruan yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang menumbuhkan kehidupan rohani bagi para pendosa. Jadi pemahaman air dan roh di sana sebenarnya menunjukkan hal yang sama tentang karya Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita pahami demikian, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari Roh Kudus maksudnya, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, di sini berbicara apa? Lahir baru oleh Roh Kudus. Ya, lahir baru oleh Roh Kudus. Ini pemahaman yang ketujuh, pertanyaan ketujuh. Pertanyaan yang kedelapan, ya, pertanyaan terakhir, ya. Nanti kita lihat ada pertanyaan lain, silakan chat ya. Salam Boksu, saya ada pertanyaan. Menurut Boksu, apa yang mendasari pemahaman kebanyakan orang bahwa pemeluk agama Katolik boleh pegang hio, sedangkan yang Protestan tidak boleh? Bukankah sama, yaitu Alkitab? Nah, karena pertanyaan ini baru muncul setelah kita mau bahas ini, makanya saya tidak ada persiapan untuk menaruh jawaban yang lain, ada kutipannya atau jawaban-jawaban yang lain. Saya langsung menjawab saja, oke? Saya tidak akan menyinggung agama Katolik ataupun ajaran Katolik. Saya hanya menjelaskan apa yang kita percayai di dalam kekristenan, ya, apa yang kita ketahui di dalam kekristenan. Nah, satu hal yang harus kita ketahui adalah sebagai orang Kristen, kita boleh pegang hio tidak? Boleh pegang hio tidak? Masalahnya bukan boleh atau tidak boleh pegang hio. Tetapi tujuan kita pegang hio itu apa? Itu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kalau pegang hio itu untuk menyembah sesuatu, maka tanpa pegang hio, tapi untuk menyembah sesuatu pun sebenarnya tidak boleh. Nah, ini harus bisa dibedakan. Jadi, masalahnya bukan pada pegang hio atau tidak pegang hio. Tetapi masalahnya apa tujuan kita pegang hio. Kalau tujuannya untuk penyembahan, menyembah sesuatu, atau menyembah orang-orang tertentu yang sudah meninggal dunia, maka tanpa pegang hio pun kita tidak boleh. Kenapa? Karena kitab suci sudah memberitahu pada kita, jangan menyembah kepada siapapun juga. Orang tua itu pemberian Tuhan. Firman Tuhan tidak mengajar kita menyembah orang tua, tetapi hormatilah orang tuamu. Nah, jadi kita harus bisa bedakan menghormati dengan menyembah. Kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Dan harus menghormati orang tua. Orang tua yang bagaimanapun kita harus menghormati mereka. Nah, hari itu kita sudah jelaskan bagaimana kita menghormati orang tua yang masih hidup dan bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi itu penjelasan daripada kita. Ya, saya tidak akan menyinggung ajaran agama Katolik, tetapi saya menjelaskan apa yang kita ketahui di dalam kekristenan. Oke? Nah, sekarang saya akan menjawab, sepertinya ada pertanyaan yang lain. Ya, tadi ya. Ya, ini ada dari Pak Lukasen ya. Pak Lukasen. Ada seorang pendeta yang menyerang hamba-hamba Tuhan yang lain hidup mewah, sedangkan banyak jemaat gereja yang hidupnya miskin, terutama pada para janda, ayat dipakai Yakobus 1:27. Pertanyaan adalah, kalau menurut ayat tersebut, sia-sia nggak kita beribadah ke gereja? Saya kurang mengerti, maaf ya, saya kurang mengerti maksudnya apa. Pertanyaan, kalau menurut ayat-ayat tersebut, sia-sia nggak kita beribadah ke gereja? Saya berusaha menafsirkan begini saja. Pertanyaannya mungkin begini. Jika ada seorang hamba Tuhan yang hidup mewah, sedangkan ada jemaat yang hidupnya miskin, terutama para janda, ya.
Apakah kita yang beribadah di sana sia-sia? Ya, beribadah di sana sia-sia. Saya akan menjawab pertanyaan demikian. Saya tidak tahu siapa hamba Tuhan ini, tetapi satu hal yang harus kita ketahui adalah sebagai hamba Tuhan, hidupnya itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan memberitahu pada kita, pada saat akhir zaman, maka rumah Tuhanlah yang terlebih dahulu akan dihakimi. Ketika rumah Tuhan yang pertama sekali dihakimi, maka yang pertama sekali dihakimi adalah para pendeta, para majelis, para aktivis-aktivis gereja. Artinya apa? Orang-orang yang mengenal firman Tuhan. Ya, itu pasti yang akan terlebih dahulu dihakimi. Oleh sebab itulah kalau kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, tujuan utamanya menjadi hamba Tuhan bukan oleh karena panggilan, tetapi oleh karena profesi, maka dia pasti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil berkata, di zaman akhir akan ada banyak orang berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Nyala daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, benar ada pendeta-pendeta tertentu oleh karena alasan profesi, oleh karena mungkin saja untuk memperkaya diri, menjadi pendeta, tetapi itu tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tugas kita adalah Pak, mendoakan mereka, bukan menghakimi mereka. Ya, karena hamba-hamba Tuhan itu pasti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tugas kita kalau kita menjumpai orang-orang yang demikian, doakan mereka. Supaya Tuhan yang turut campur tangan. Oke? Baik, kita lanjutkan lagi. Kira-kira silakan ada yang mau bertanya. Silakan langsung mau chatting boleh. Ya, ini masih ada waktu lagi. Ya, mungkin sampai jam 9 saja ya kita. Masih ada 9 menit lagi. Ada mau meresponi pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan. Silakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bertanya menanggapi dari sesuatu yang sudah diutarakan dan disampaikan oleh Pendeta Yofendi. Silakan boleh di chat nanti akan dibacakan atau langsung angkat tangan untuk bertanya ya. Silakan. Tadi ada 8 pertanyaan ya. Untuk menanggapi boleh silakan. Apakah ada? Ada satu pertanyaan, Bosu, ya. Sudah masuk. Pertanyaan dari Frankie Stanley. Dalam Wahyu tadi tentang ketujuh dian dan tujuh dian. Nah, mengapa hanya 7? Oh, maksudnya kenapa angka 7, Bosu? Ya. Sebenarnya angka 7 itu bukan berarti 7 jemaat yang ada saja. Ya, sebenarnya 7 itu menunjukkan kesempurnaan seluruh jemaat yang ada. Ya, jadi itu sesuatu 7 itu angka sempurna, ya, itu menunjukkan jemaat yang ada. Itu biasa dimengerti, ya, mewakili keseluruhan, ya, mewakili keseluruhan, ya, kesempurnaan. Ya. Oke. Ya. Lalu, Bosu bagaimana memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan atau dengan belajar? Ya, memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan belajar. Ya, kalau kita sebagai karyawan, cobalah kita jaga identitas kita sebagai orang percaya atau orang Kristen yang bisa dipercayai. Ya, jangan melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik. Ingat loh, waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, itu Alkitab katakan apa? Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Apa artinya setelah berpuasa 40 hari 40 malam? Itu artinya Tuhan Yesus sebenarnya sudah boleh makan. Lalu iblis mencobai Tuhan Yesus, menyuruh dia mengubah batu jadi roti. Tuhan Yesus bisa nggak mengubah batu jadi roti? Ya pasti bisa. Dan waktu itu pencobaan dilakukan di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Perhatikan baik-baik, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus sudah boleh makan, Tuhan Yesus bisa mengubah batu jadi roti, dan ketika Tuhan Yesus lakukan, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus katakan apa? Nyala daripadaku, ataupun Tuhan Yesus menolak tawaran daripada iblis. Mengapa Tuhan Yesus melakukan demikian? Ya karena yang ditawarkan ada segala sesuatu yang ditawarkan oleh iblis gitu loh.
bukan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan, mudah kita lakukan, tanpa seorang pun yang mengetahuinya, kita harus berani berkata tidak. Kalau itu percobaan dari iblis. Ini berhubungan dengan pekerjaan kita. Berhubungan dengan studi kita juga sama. Ketika kita menjadi siswa-siswi, kita tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, kita sebagai pelajar, untuk memuliakan Tuhan apa? Ya tetap on time datang ke sekolah, ataupun on time ikut online masa-masa seperti sekarang ini. Kemudian jangan sering boros. Ya, kemudian jangan sampai ya artinya membohongi guru dengan melakukan contekan dan sebagainya. Ini banyak sekali yang tidak boleh dilakukan. Jadi sebenarnya waktu kita sebagai umat Tuhan melakukan sesuatu itu bukan pertanggungjawaban pada diri sendiri. Bukan masalah boleh lakukan atau tidak boleh lakukan, bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Tetapi kita harus pikirkan memuliakan Tuhan atau tidak. Ya. Oke. Ada 2 lagi pertanyaan, Bosu. Yang pertama tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi minta penjelasan ulang. 7 pengurus jemaat dan 7 jemaat itu merujuk pada apa ya, Bosu? Kesempurnaan ya, kesempurnaan. Itu sudah mewakili semuanya ya, seluruh jemaat yang ada. Oke. Lalu Harry, berarti sesuatu seperti minyak itu tidaklah suatu keharusan. Seperti Nabi Elisa yang memunikan air yang tercemar dan dengan garam, dan Tuhan Yesus yang menggunakan media tanah untuk menyembuhkan mata orang buta. Artinya Tuhan bisa memakai segala cara untuk kesembuhan. Seperti itukah kiranya penjelasannya, Bosu? Atau konteksnya berbeda dalam setiap kasus? Ya, jelasnya konteksnya pasti berbeda setiap kasus yang ada. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, intinya adalah jangan mengkultuskan media. Misalnya, untuk menyembuhkan orang sakit, harus pakai minyak. Tanpa minyak, tidak mungkin kita bisa menyembuhkan orang sakit. Saya tidak mau begitu. Kemudian mendoakan orang yang buta, harus ikut cara Tuhan Yesus, pakai tanah. Kalau nggak pakai tanah, nggak bisa. Tanah harus pakai ludah lagi. Gitu kan? Jadi itu jangan dikultuskan. Artinya caranya itu jangan. Ya, jangan itu apanya ya, itu jangan dikultuskan media-medianya yang ada. Kita harus tahu gini loh. Kita itu yang paling penting apa? Doanya, kuasa doanya. Ya, dan kehendak Tuhan itu menjadi prioritas utama dibandingkan iman kita, dibandingkan media yang kita pergunakan. Ya, nah, misalnya saya ambil contoh juga dalam mengusir setan. Ya, ini kadang-kadang yang saya lihat para pendeta, hamba Tuhan dan juga banyak orang-orang mengusir setan pakai teriak-teriak. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Seakan-akan kalau tidak pakai berteriak, itu iblis gak akan keluar, atau setan gak pernah keluar. Nah, seharusnya kita harus mengerti apa? Kuasa doa tidak harus pakai teriak-teriak. Kuasa Tuhan melampaui itu semua. Bukan suara kita yang membuat iblis itu keluar atau setan itu keluar. Bukan. Tetapi kuasa daripada Tuhan yang membuat iblis, setan itu yang keluar. Jadi tidak perlu kita keluarkan sampai suara kita serak-serak. Nggak perlu. Ya. Itu contoh-contoh hal yang harus kita ketahui. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Sebelum udah mau 9, tentang luar kota Yerusalem baru, itu maksudnya gimana, Bosu? Bukannya Yerusalem baru itu setelah semua masa penghakiman, yang berarti bahwa hanya tersisa orang-orang yang boleh hidup kekal, Bosu? Ya, kalau namanya Yerusalem baru yang turun dari surga, itu benar hanya untuk orang-orang yang hidup kekal. Untuk orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan. Ya, jadi itu pemahaman ya Yerusalem baru. Oke. Terima kasih, Bosu. Ya, kita nyalain dulu videonya, kita foto bersama dulu ya. Yuk, oke, semuanya. Terima kasih ya semuanya. Oke. Yuk, silakan. Iya. Kita nyalakan videonya. Silakan. Oke. Belum semuanya? Ya, kita mulai ya. 3, 2. Oke. Sekali lagi ya. Ya, nyalakan. 3, 2. Oke. Sudah ya? Oke. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan kita juga coba
baca Alkitab baik-baik, perhatikan Alkitab kita baik-baik, dan buat pertanyaan, dan kita akan sama-sama diskusikan pada Kamis depan. Ya, ini saya mengharapkan kita semua lah untuk bagaimana rajin baca Alkitab. Ya, semakin buat pertanyaan sebenarnya memotivasi Anda untuk rajin baca Alkitab. Ya, dan kita semua berusaha, dan saya bersama dengan Pendeta Yudhistira akan berusaha membantu, ya, memberikan pemahaman, penjelasan bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya minta Yudhis contoh untuk pimpin kita dalam doa.